Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, topik video hari ini tentang data analitik menggunakan Python Pandas untuk machine learning. Bagaimana kita telah pelajari sebelumnya, Pandas adalah salah satu library atau pustaka punyaan Python yang kompatibel dengan Python ya, dan banyak dipergunakan untuk machine learning. Jadi engine atau database atau dataset atau data frame yang ada di dalam proses machine learning itu menggunakan Pandas. Jadi sebelum kita mulai ke dalam topik yang lebih terperinci, ini di dalam ilustrasi ini itu terlihat bagaimana data itu dapat berupa CSV atau Excel atau juga TXT file yang kemudian kita akan proses, kita akan melihat karakternya, dan ketika ada anomali mungkin kita akan dropnya menggunakan ini DF. DF ini adalah data frame dari Panda, describe untuk menjelaskan, dropnya ini untuk membuang baris atau data dari dalam populasi. Kemudian ya tentu diawali dengan import ya, maksudnya mengupload atau mengunggah data. Kemudian setelah itu kita lihat datanya, dan sebelum machine learning dibuat maka ada data processing yang kita akan bahas di dalam nanti ya. Sebab data itu tidak semestinya atau tidak selalu dalam keadaan yang sempurna baik, maksudnya semua data ada, apalagi data itu datang dari sensor ya, sensor di lapangan yang mungkin disebabkan oleh kerusakan baterai habis atau ya seringkali mungkin ada malfungsi sehingga data di kurun waktu tertentu, di jangka waktu tertentu hilang, atau misalnya terjadi anomali, misalnya data polusi udara yang seharusnya tidak mungkin ada particulate atau komposisi compound kimia oksidan yang terlalu tinggi, tapi tiba-tiba ada di dalam data. Mungkin adanya anomali ya, seperti itu. Kemudian semakin akurat data tentu semakin baik prediksi yang kita buat. Semakin baik datanya, maka semakin baik prediksinya. Jadi sebenarnya prediksi di sini adalah lebih ke mengeneralisir satu pattern data ya. Bentuknya mungkin seperti ini, zigzag seperti ini. Tidak mungkin kita akan fit, tapi kita akan ada jarak tertentu dari data ini yang masih bisa diterima dalam untuk mencerminkan atau untuk memprediksi bentuk grafik seperti ini. Nah, seperti itu contohnya. Nanti kita akan belajar tentang machine learning sedikit. Ada modelnya, maksudnya ada algoritmanya. Nah, sekarang ini kita biasa menggunakan machine learning atau ya dalam kehidupan sekarang ini tanpa kita sadari. Sekarang ini memang zamannya AI ya, dan AI itu di belakangnya adalah machine learning. Jadi kita mentrain atau melatih komputer untuk mengenal sesuatu. Ya selalunya yang zaman dulu kita memasukkan data, masukkan informasi, akan diproses. Tapi sekarang ini informasi sudah banyak terkumpul. Kemudian kita latih mesin itu tanpa perlu kita masukkan data, maksudnya secara manual. Dia bisa memprediksi, bisa mengenal, bisa mengklasifikasi, bisa mengetahui. Jadi sebelum ini kalau katakanlah komputer melihat kameranya melihat gambar seekor kucing, dia nggak tahu itu apa, kucing atau anjing atau kuda seperti itu. Tapi setelah kita latih, ada modelnya, maka ketika kita sorot kamera itu ke hewan tersebut, langsung dia deteksi ini adalah kucing dengan tingkat presisi tertentu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi di sini data practitioners yang menghabiskan 80% waktunya untuk memprosesnya, reprocessing dan manajemen data. Seperti saya sampaikan tadi,
data mungkin hilang, atau data ada anomali di dalamnya, atau karakter datanya kok aneh gitu kan. Nah, seperti misalnya contoh banjir Kota Palembang itu biasanya ditentukan bukan hanya oleh curah hujan, akan tapi pasang surut air laut dan pasang surut Sungai Musi. Jadi banjir Kota Palembang itu ketika Sungai Musinya pasang besar, dan pasang besar ini sangat dipengaruhi oleh fase bulan. Nah, jadi ketika fase bulan penuh atau fase bulan baru, itu gravitasi bulan itu menarik permukaan air sehingga permukaan air Sungai Musi itu tinggi, dan ketika bersamaan permukaan air Sungai Musi pasang dan airnya drawback, maksudnya bukan drawback, back maka saluran drainase kota di Kota Palembang itu sudah penuh dengan air. Jadi ketika hujan waktu itu terjadi, maka otomatis banyak daerah yang tergenang. Jadi kita bisa prediksi nih, pompa kapan harus dihidupkan, pompa di veteran, pompa di beberapa tempat ya, di sungai pintu di muara sungai dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, kapan harus mungkin perlu dikosongkan, mungkin detention pondnya itu kan, atau kolam-kolam retensinya, sehingga siap untuk menampung adanya hujan gitu, air hujan. Itu bisa kita prediksi. Oke, jadi panda ini dia memiliki struktur seperti ini, 1 dimensi dan 2 dimensi. Kalau 2 dimensi ini seperti Excel. Kalau 1 dimensi ini seperti seperti list dalam dalam Python, tapi kecepatan prosesnya lebih tinggi. Dan Pandas ini merupakan jembatan data menuju ke LM. Ini pustakanya. Jadi struktur datanya sangat fleksibel, bisa dipanggil berdasarkan indeks atau dipanggil berdasarkan nama dan sebagainya. Kemudian hasil ML di sini adalah machine learning ya, akan lebih baik ketika prediksinya akan menjadikan prediksi akurat, atau bisa jadi prediksi yang tidak akurat. Ini tergantung dengan datanya. Sebab itu datanya perlu diproses terlebih dahulu. Jadi kita perlu adanya memanipulasi datanya. Ada beberapa tools di dalam Panda yang bisa untuk memanipulasi efisiensi ya, supaya data ini akan memberikan hasil prediksi yang baik dan lebih akurat. Jadi perlu adanya cleaning, mengatasi missing values atau outliers. Jadi data yang terlebih jauh, sangat jauh dari nilai tengahnya atau dari rata-ratanya, ini kita panggil sebagai outliers. Apakah outliers ini akan mengganggu data? Biasanya mengganggu performa prediksi. Tapi mungkin juga ini adalah fenomena-fenomena yang perlu di capture, memang perlu ditangkap, sehingga nanti ketika ada fenomena itu tertentu terjadi, prediksi akan akurat untuk keadaan tersebut. Demikian. Tapi kalau cuma dalam 10 tahun cuma terjadi sekali, wah ini bisa merusak data yang kalau dia jadi jauh itu jaraknya dengan nilai prediksi, nilai tengah atau nilai rata-rata, atau berada dalam standar deviasinya. Ini saya harap pernah belajar statistik ya, sebab memang perlu pemahaman tentang statistika ya, tentang mean value atau median value, average ya, atau tentang standar deviasi, varian, kovarian, korelasi. Ini perlu diketahui untuk dalam membahas proses pre-processing. Kemudian transformasi, restrukturisasi data dan tipe data. Ini kadang-kadang kita perlu datanya ini kita perlu skalar. Kita perlu ubah skalanya. Sebab katakanlah misalnya seperti ini. pH atau keasaman air itu kan nilainya dari 0 ke 14, katakanlah seperti itu. Tiba-tiba kita di dalam data kita itu ada nilainya, unitnya adalah
part per billion atau part per million, ppm atau ppb. Itu nilainya besar, seribuan atau 10 ribuan, puluhan ribu. Ya tentu dia jadi dominan kalau nilai ini tidak kita transformasi. Proses transformasi ini yang kita akan pergunakan sehingga nilainya itu range-nya sama. Oke, ini struktur data Panda, ada series 1D, ada 2D ya, seperti ini. Dan dia bisa membawa apa saja ya, bisa membawa string atau float atau integer atau bahkan bisa membawa data image ya. Oke, kita lanjutkan saja supaya mungkin tidak terlihat di sini ya. Nah, ini prosesnya dimulai dengan loading, mulai dengan mengimport pustakanya, kemudian kita panggil PD ini adalah Panda, singkatannya kita buat Panda. Kalau nanti kita coba lihat di sini ya, ini datanya, ini di nanti saya akan bagikan. Kita mulai dengan import Pandas SPD. Ada beberapa yang perlu kita import. Ketika kita perlu untuk memplotting, kita import ini. Perlu untuk visualisasi data, kita menggunakan Seaborn. Nah, ini untuk visualisasi data. Kalau Panda ini pustaka, ini pustaka Pandanya ya, pustaka Python ya. NumPy juga untuk data frame. Kalau NumPy ini pustaka Python juga, pustaka Python untuk numerik, pustaka Python untuk operasi numerik. Kayak itu. Nah, jadi Pandas ini engine-nya adalah NumPy juga. Matplotlib ini untuk pustaka Panda untuk pustaka Python untuk plotting. Kemudian Seaborn ini untuk data visualisasi data. Ya, ini kita panggil dulu sebelumnya. Nah, ini kita statusnya belum terkonek ya, belum terkonek. Kita tekan dulu biar reconnecting. Dan ini sel yang pertama ini ketika Pandas ini belum ada, tapi sebenarnya sudah ada. Secara default di dalam Google Colab itu sudah banyak pustaka Python yang kita langsung bisa pergunakan tanpa menginstall. Tapi ini caranya, sintaks ini kita pergunakan apabila kita mau menginstall pustaka-pustaka yang lain yang mungkin belum ada. Misalnya seperti OpenSys itu tidak ada, by default belum ada di dalam Google Colab. Nah, kita perlu masukkan. OpenSys ini adalah pustaka dari pustaka Python untuk analisa struktur ya, analisa bisa menggunakan seismic dan sebagainya, bisa finite element modeling juga dalam OpenSys. Ini banyak dipergunakan orang pustaka OpenSys ini untuk seismic analysis ya. Kemudian sklearn ini semua ini sampai bawah sini adalah untuk untuk machine learning ya. Sklearn ini adalah di sini ada beberapa model, random forest, linear regression. Nah, nanti kita akan tambahkan yang lain. Ini ada 2 algoritma di sini, linear regression dan juga logistic regression dan random forest. Nah, ini sangat umum dipakai. Ada juga yang lain, gradient boosting, neural network, ada beberapa yang lain model atau algoritma machine learning ya. Dan implementasinya sangat mudah, 3 garis saja, 3 baris teks. Oke. Ini untuk sel ini untuk mengimport semua pustakanya. Jadi kita tidak masalah, belum ada datanya, kita langsung klik aja sini, kita sudah terkoneksi.
dan dia langsung nanti di sini akan keluar library imported successfully. Jadi kita sudah bisa langsung pakai Panda, dan kita panggil dia dengan PD. Nah, PD NumPy, N dengan NP. Untuk Matplotlib kita panggil dengan PLT untuk plot. Untuk Seaborn kita panggil dengan SNS, seperti itu. Data di mana di sini? Di sini posisinya. Ya, ini masih kosong datanya. Nanti saya coba cari ya. Datanya yang sesuai dengan ini. Data untuk kita ini adalah data civil concrete data. Nanti saya coba ambil civil concrete data. Civil DF concrete data CSV. Sebentar, kok lain namanya ya. Oke, baik. Oke, enggak apa. Saya tarik aja dari sini. Ini bentuknya. Saya drop di sini ya. Dan ini bentuknya CSV. Dan perlu diingat, ketika kita mendrop data di dalamnya atau mengupload data ini di atas sandbox. Jadi ketika kita tutup atau kita disconnected, maka hilang datanya. Jadi ini cara Google Colab untuk menghemat ruang. Ya, apalagi kita ini kan istilahnya ketika kita dikasih yang gratisan udah mulai ngelunjak, tidak menghargai gitu kan. Jadi kita dibuat seperti itu. Ini concrete strength CSV. Ini beda, ini namanya untuk membuka datasetnya beda. Cara ini di sini civil concrete data CSV. Ini kalau kita langsung eksekusi di sini memang akan terjadi error. Sebab namanya tidak sama. Jadi cara yang manggilnya, kita klik titik 3 ini, dan kita copy path, copy itunya, alamatnya saja, dan kita masukkan ke sini, kita gantikan sini. Di antara tanda kutip ya, Ctrl V seperti itu. Jadi kemudian kita tutup di sini. Datasetnya di sini, buka datasetnya civil DF. Nanti dia akan disimpan di dalam variabel ini. Dan variabel ini adalah objek data frame dari PD, dari Panda. PD di sini kan powerful data analysis. Kita eksekusi. Nanti dia akan ada berapa ini dia akan panggil buka. Ini membuka dataset. Membuka data. Kemudian ini mencetaknya, di sini tertulis civil shape, dan juga dengan DF ini, maksudnya data frame ini, Panda ini, kita bisa mencetak ini ya, bentuknya seperti apa. Di sini ada 200 kolom dan ada 200 baris dan 8 kolom. Ada 8 kolom. Ini saya khawatir nanti datanya beda nih. Nggak apalah sih, kita coba aja dulu. Kalau nggak ada itunya. Cuma nanti mungkin ketika analisa civil numeric value correlation datanya is null, cement, compressive strength ini nanti, tapi saya khawatirnya nanti nama kolom-kolomnya ini beda. Coba lihat di sini. Water, cement ada. Kita coba dulu lah, paling nggak salah. Strength MPa. Ada H, ada strength MPa. Compressive kan namanya beda nih ya. Compressive strength MPa. Ini semen. Ini mungkin akan beda nanti sini. Coba saya cari di mana datanya ini. Oke. Tapi sementara seperti ini kita sudah keluarkan. Saya coba cari dulu. Saya pause sebentar ya. Saya cari dulu datanya. Oke, baik. Saya sudah ketemu nih di mana datanya. Jadi kita kembali ke sini. Ini civil concrete data CSV. So then kita pakai yang ini ya, civil concrete data. Sebab di bawahnya ini civil concrete data sebenarnya, bukan concrete strength. Saya khawatir aja nanti nama kolomnya itu beda gitu. Copy path. Kita ulang lagi prosesnya di sini. Ya. Kita tutup. Jadi civil concrete. Ctrl V di sini ya. Membuka data.
dan kita eksekusi. Bedanya di beberapa kolom, nama kolom kan, dia ada temperatur, ada humidity persen, ada compressive strength, ada beberapa kolom ya yang tidak ada. Nah tadi age saja, ini age days. Kemudian dia totalnya ada 260 dan ada 12 kolom gitu. Oke, kemudian seterusnya seperti tadi, Panda menyediakan dua objek utama series 1D dan 2D ya, seperti itu. Nanti kita kembali ke sini ya. Jadi saya ulangi, pertama adalah kita mengimport pustaka yang diperlukan. Kemudian nanti di sini proses di bawah sini adalah untuk machine learning. Ini memanggil pustaka untuk machine learning. Kemudian untuk membuka dimulai dengan seperti ini. Kita bisa menjadikannya ini civil df atau df saja. Maksudnya ini variabel, nama variabelnya. Nah ini nama ini civil df dan dia adalah objek berupa objek data frame. Kalau dia membawa Panda data frame dan dia akan sini read CSV. Ini sinteks untuk membuka data. Nah, ini kita isinya civil concrete data dari sini ya. Dan kemudian di sini teks ini untuk mengeluarkan berapa banyak kolom dan barisnya. Ini ada 260 baris dan 12 kolom ya. Kemudian civil df.hit. Ini hit ini adalah dia akan by default dia akan mencetak atau menunjukkan 5 data pertama. Jadi kita bisa juga sini katakanlah mau lihat 10-nya gitu. Kemudian tekan lagi, dia akan keluarkan 10 data. Di sini semen, penggunaan semennya, ini tidak ada unitnya ya, unitless. Nah ini seperti tadi saya sampaikan, nanti ketika terjadi nilai yang terlalu besar, semen dengan super plasticizer tentu secara numerik ini lebih dominan dibanding super plasticizer yang cuma nilainya range-nya cuma 3 sampai atau 2 sampai 20 gitu kan. Itu yang saya sampaikan tadi, perlu adanya pre-processing. Nah, ini lagi cost agregat beratnya 1000, tentu lebih dominan dibanding fine agregat. Berapa banyaknya ini kilogramnya kan? Ini sampai 300-an hari ini. Temperaturnya sekian dan humidity persennya masih ada humidity. Ini mungkin data ini sebenarnya tidak tepat. Maksudnya tidak tepat ini mungkin data ini saya generate menggunakan AI ya, mock data. Jadi biasanya temperatur dan humidity ini, apalagi kalau misalnya usianya sudah di atas 20-an hari ya, maka tentu humidity-nya sudah tidak ada. Humidity apa ini? Begitu. Nah itu makanya hati-hati menggunakan AI. Sebab belum tentu benar. Civil concrete data ini nanti kita perbaiki sajalah, kita lihat saja di sini. Mungkin lebih tepat yang concrete strength ini, ya. Nah, tapi tidak apa, ini untuk pembelajaran. Jadi data ini adalah di-generate oleh AI. Sebab mungkin ya, saya juga lupa, sudah beberapa minggu saya persiapkan sebenarnya. Kemudian sebelum kita lanjutkan ke exploratory data analysis atau EDA, maka kita kembali ke sini ya. Nah, di sini terlihat tadi kita sudah coba kan, dia read CSV, dia juga bisa read Excel. Nah, kalau dia read Excel, kita harus beritahu di sheet berapa, sheet 1, sheet 2, sheet 3 seperti itu. Kemudian dia juga bisa membaca data dari database SQL. Di sini sheet-nya, kemudian df tadi kan, df hit dia akan menunjukkan data by default 5 data pertama, dan data info dia akan tunjukkan data type-nya apa dan kolomnya apa, dan describe nanti kita akan lihat, ini penting df describe ini, descriptive analysis ya. Jadi kita tahu kolom, misalnya kolom hari atau kolom semen, berapa sih minimum data yang ada, data nilai minimumnya, nilai maksimumnya berapa, nilai STD ini standar deviasi dan sebagainya gitu. Kemudian
ini akan sebagai seorang insinyur, kita bisa melihat benar nggak data nih, atau konsisten nggak data nih, atau bagaimana datanya kan, atau mungkin data ini ada banyak anomali atau banyak kayak hilang, maka kita bisa lihat dari sini describe. Juga kita buat plotting, biasanya plotting menggunakan box plot untuk melihat outliers. Sini juga kita melihat adanya missing values. Tapi misalnya datanya hilang, semennya tidak ada nilainya, tapi ada nilai kekuatan tekannya ada, compressive strength-nya ada, tapi nilai semennya tidak ada. Maka ini juga perlu diperhatikan ya nantinya, perlu diidentifikasi dan diantisipasi sehingga tidak terjadi data yang menyebabkan prediksi kita salah. Nah, ini adalah box plot. Ya, dari sini kita biasanya garis tengah ini adalah median atau mean, nilai rata-rata atau nilai tengah ya. Dan kotak ini adalah kotak standar deviasi biasanya. Standar deviasi pertama positif dan negatif. Jadi misalnya seperti ini nih. Maksudnya standar deviasi berapa waktu perjalanan dari UIGM ke Ampera. Ya. Jadi 30 menit plus minus 15 menit. Seperti itu. Kalau macet mungkin nambah 15 menit. Atau kalau dalam keadaan kosong kurang dari 15 menit, rata-ratanya 30 menit. Seperti itu. Bisa saja sebenarnya dari UIGM ke Ampera itu cuma 15 menit, nggak sampai, malah kalau misalnya pagi-pagi itu kan kosong jalan, nggak sampai 15 menit, mungkin kurang ya. Nah, itu namanya standar deviasi yang kita panggil plus minus tadi kan, plus minus 15 tadi adalah standar deviasi pertama. Itu deviasinya seperti itu. Jadi ada ya kira-kira atau maksudnya ada kemungkinan dia akan lebih, ada kemungkinan akan kurang. Ya, atas ini nilai batas ini adalah misalnya nilai standar deviasi pertama atau biasanya standar deviasi ketiga, dan di atasnya itu biasanya adalah outliers yang jarang terjadi lah begitu. Oke, data cleaning ini proses berikutnya. Ini missing values. Coba kita kembali ke itu ya, ke datanya tadi ya. Oke, baik, ini exploratory. Di sini ada hit. Jadi sudah ada nih. Apa bedanya hit ini? Hit ini untuk melihat data pertama. Kalau kosong di tengah-tengah sini, di antara kurung ini berarti 5 pertama. Kalau tail ekornya, paling bawah, 5 paling bawah. Info dan describe ini nanti kita lihat. Shape-nya tadi kita sudah ada di atas shape, ya. Kemudian data type. Ini kita tidak perlu eksekusi, ini teks ya. Ini teks. Ini pun juga teks. Ya. Untuk pemilihan kita bisa pilih kolom tertentu, kolom lokasinya compressive strength dari dari kolom tertentu dengan labelnya. Nah, ini kita coba di sini. Mungkin kita bisa copy ini aja semua ya, tapi namanya udah beda nih. Ini pakai df, Ctrl C kita edit aja ya. Tapi nama kita di sini adalah civil df. Nah, kita copy aja semua di sini. Info, missing value, EDA, civil engineering dataset, ini kurang, cuma ada plotting. Yang penting utama yang atasnya belum ada. Saya enter aja dulu sini. Saya masukkan sini, Ctrl V. Nah, sini kita tukar menjadi civil df. Civil df. Ya. Nah, itu saya copy, Ctrl C, copy di sini juga, Ctrl V. Oke. Ya. Kemudian civil df infonya ini sudah ada nih, info bisa kita buang ya. Ini ada describe, ini sudah ada describe sini. Nah, kita buang aja. Kita mau yang ini head, tail, info, describe, save, tadi sudah ada di atas, ini kita buang. Ini penulisannya bisa seperti ini, tanpa print atau dengan print ya. Nah, kita coba lihat bedanya di mana. Tanpa print dengan ada print. Kita eksekusi,
Kita lihat, oh ini ada kesalahan di sini. Ini shape ini pun juga seharusnya ada kurung ya. Ini seperti ini. Data. Oh enggak, shape enggak perlu. Kolom ini kesalahannya di mana? DF column not attribute column, no attribute column. Coba kita lihat. Civil tulisannya betul. Ada enggak kolom di sini? Kita coba lihat. Ini ada kolom, mungkin kurang S saja tadi. Di kolom sini ada kolom. Sudah betul kan? Tidak ada garis merah lagi. Coba kita eksekusi ulang. Nah, hit. Nah, ini hit pertama. Sebab dia print, maka yang dikeluarkan ini hanya ini nggak ada. Ini ada. Data kolom ada 12 kolom. Kemudian ini dia pakai print ya, baru dia keluar info. Atau kita gini aja lah, kita copy, Ctrl X, kita tambahkan kode sini, Ctrl V, dan kita keluarkan. Nah ini sama atasnya. Nah ini adalah untuk, tapi sebab kita tidak menggunakan print maka tidak kelihatan satu-satu ya. Nah, seperti ini, memory, count, ini adalah deskripsinya, ini adalah kolomnya apa saja, data tipenya apa, ini info seharusnya. So, kalau mau jelasnya kita kita satu-satu, hit seperti apa, Ctrl X, hit seperti ini, kemudian kita tambahkan ini ya, selalu mulai dengan ini inspeksinya, hit, kemudian kita tambahkan kolom lagi, code, tambahkan cell lagi, Ctrl V, udah hilang. Saya tertekan Ctrl C tadi. Ctrl MZ. Gak ada. Oke, anyway. Kita mau lihat ini di Ftil Ctrl C. Buat sel baru lah. Ya. Kode Ctrl V. Di Ftil, tapi sini tidak ada. Civil di F ya. Kemudian eksekusi. Ini nilai dari baris terakhir 259 sampai 255 tunjukkan. Ini data ini juga sebenarnya belum baik ya, sebab sebenarnya saya lupa kemarin itu memberikan untuk data set ini tidak ada outliers, tidak ada missing data, semua ada di sini. Mungkin kita coba buat satu lagi saja ya. Ctrl C untuk membuka yang berikutnya. Kode baru, Ctrl V. Ini kita panggil CDF saja ya. C. Nah, ini datanya ini adalah dari sini. Concrete strength. Copy path dan kita masukkan ke sini, Ctrl V ya. Nah, ini akan keluarkan 10 nilai pertama ya, baris pertama, 10 baris pertama. Nah seperti ini. Ini ada data none, tapi tidak banyak ini, dan juga aneh penulisnya none-nya ini di compressive strength, padahal datanya semua ada komplit. Harinya 338 juga, ini waduh ini aneh juga. Jangan percaya dengan AI sepenuhnya ya, dengan 100% percaya sama AI. Ini saya pakai prompt aja nih, tolong buatkan mock data untuk compressive strength sekian tanpa memberikan nilai-nilai yang gitu kan, misalnya yang outliers atau not available atau data yang hilang.
NaN ini berarti not available, none singkatannya. Biasanya orang tulisan tangan N garis miring A, not available gitu. Oke, baik. Kita teruskan dengan Civil DF. Jadi di sini kita bisa melihat adanya describe ya. Kita pakai ini. Describe ada apa saja di sini. Describe, kemudian missing data. CF DF is null, total yang hilang berapa. Dia akan baca. Jika dia null, dia akan dihitung, kemudian ditotal. Maka hasilnya ada data yang hilang sebanyak mana di sini? Ini kolom info masih ini. Print missing values. Ada tulisannya missing values. Missing values-nya. Ini ada data. Water ada 5 missing values. Super plasticizer ada 5 data missing values. Temperatur ada 2, compressive strength ada 3. Gitu. Sedikit saja missing values-nya. Oke, enggak apa. Oke, di sini adalah kolomnya, info kolomnya ya. Ada apa saja kolomnya. Dan jenisnya apa, data tipenya apa, ada float, ada integer, tidak ada yang teks. Nah, ini juga penting. So apa? Di dalam machine learning kita harus bisa mengendalikan atau mengidentifikasi tentunya ya awalnya. Jangan sampai tercampur antara data data teks dan data yang berupa string dan data berupa numerik. Numerik ini seperti integer atau float. Ini semua adalah integer numerik ya. Nah, jadi beda cara memprosesnya. Jadi misalnya datanya adalah negara Indonesia, Malaysia, negara-negara ASEAN yang berulang. Nah, maka kita harus mengkodifikasinya merubahnya menjadi angka. Misalnya Indonesia angka 1 atau 62, nah, Malaysia 60, Singapura 61, Australia 61 dan sebagainya seperti itu. Kita ubah angka jadi numerik sehingga bisa diproses. Maksudnya kecuali kalau kita tujuannya adalah untuk mengklasifikasi. Misalnya parameter-parameter tertentu adalah pasti Indonesia seperti itu. Misalnya GDP-nya sekian, jumlah penduduknya berapa ramai, lebih dari 100 juta, atau misalnya IQ-nya berapa dan sebagainya. Itu maka ketika ada parameter seperti ini itu pasti Indonesia. Nah, begitu. Atau misalnya tidak mungkin ya etnis, misalnya warna kulit ya, warna mata, dan warna rambut, kemudian bentuk muka, ini akan menentukan bahwa ini adalah Indonesian, seperti itu. Biasa seperti itu. Jadi untuk mengklasifikasikan. Kemudian di sini ada, ini adalah describe, descriptive analysis, descriptive statistic analysis. Jadi kita hitung dari sini sudah kelihatan nih datanya, sama nih, berarti sama. Ini water langsung ketahuan nih, ada 5 yang kok ini tidak sama, ada 5 data yang hilang. Nah, memang di sini di bawah sudah ada tulisannya kan, water ada 5 data yang hilang, kurang. Populasinya ada 260, tapi dia cuma 255 gitu kan. Mean nilai rata-ratanya segini. Fly ash sebanyak ini, water sebanyak ini, semen sebanyak ini. Oke, masuk akal. Standar deviasinya 89. Nilai maksimumnya berapa semen? Oke, wajar. Nilai maksimum semen biasanya semakin besar grade beton, maka semennya semakin banyak. Biasanya seperti itu. Nah, ini logik masuk akal lah gitu. Nah, ini mix ID, ini nomornya atau labelnya. Slack, penggunaan Slack ini juga Slack ini saldonya lebih sedikit kan, tidak mungkin dia lebih dominan dari coba kita lihat di sini maksimumnya 199. Oke. Kita sebagai insinyur teknik sipil yang mengetahui material,
maka kita perlu bisa langsung melihat nih. Seperti ini juga water cement ratio yang 0,5 gitu kan, sekitar 0,5, 0, ya setengah 0,5 semua nih kan. Nah cuman ini agak tinggi nih, 271, ini 140, ini berapa nih, 0,7 mungkin ya, 0,7, ini 120, ini juga 0,6. Nah, semen ini juga, nah ini nilai seperti ini, tidak mungkin semennya segini. Kita coba lihat, oh tapi ini standar deviasi ya, oke standar deviasi mungkin lah. Maksudnya mean value 348, 167 ya, 0,5 lah sekitar itu ya, 0,5. Oke, bisa masuk akal datanya. Kemudian maksimumnya ini 0,5. Tapi ini standar deviasinya kalau kita lihat dari sini ya sangat variatif berarti ya. Ada yang kurang dari ini ya, terlalu variatif nih, terlalu besar nih standar deviasinya. Ini juga, jadi semakin akurat itu semakin kecil nilai standar deviasi. Tapi ya tergantung dengan karakter datanya ya. Kemudian super plasticizer ini banyak nih, 255 nih. Cost agregat juga ini count ya, sorry. Mean value-nya oke, ini boleh diterima, bisa diterima. Super plasticizer memang biasanya sedikit kan. Mean value-nya 11 kg, kecil sedikit saja. Cost agregat 97 ini betul. Fine agregat, tapi ini biasanya balik data ini kan ya, seperti yang saya sampaikan tadi kan, data ini kan generated ya. Ini kalau ya bisa tergantung lah, bisa ada apa namanya, istilahnya layman punya itu ya. Biasanya pasir tentu lebih banyak kan, sebab pasir akan selain mengisi juga menyelaput atau dengan bekerja sama dengan semen, dia akan menjadi binder yang mengikat batu. Tapi kalau misalnya batunya lebih banyak, pasirnya sedikit, nah batunya banyak nih, pasirnya sedikit, ini kemungkinan apa namanya nggak ngikat gitu ya, bisa terlihat dari sinilah gitu. Ini juga nilai ini mungkin seperti saya sampaikan tadi. Nah, ini compressive strength-nya tinggi banget nih, 257. 257 ini count ya. Mean value-nya 35. Wah, ini maksimumnya 90, bisa sampai 590 bisa jadi, sebab maksimum semennya tadi 500 ya. Nah, dari sana kita bisa lihat maksudnya. Oke, kemudian ini missing data dan ini korelasi. Korelasi ini juga penting. Maksudnya korelasi ini penting, kenapa kita bisa langsung melihat hubungan antara semen, berapa sih semen ini kontribusinya terhadap misalnya kekuatan compressive strength 81, betul. Nah, jadi semakin banyak semen, semakin kuat itunya, kuat tekannya. Slack sedikit penyumbangnya. Water ya wajar, sebab water ini kegunaannya sebagai hydration process cuman. Ini agak sudah masuk akal. Cuma di sini H ini kebalik nilainya. Ini sebenarnya nilainya seharusnya lebih tinggi lah gitu. Temperatur dengan ini juga, sebab data ini kan data abal-abal lah gitu ya. Oke, baiklah. Nah ini juga bisa melihat compressive strength dengan semen. Nah biarkan, sebab tadi kan semen kan memiliki korelasi yang paling tinggi ya dibanding dengan parameter yang lain. Kita plot di mana sih dia semen dengan compressive strength-nya. Ternyata jumlah semen yang paling tinggi ini, nah ini malah drop di sini 20. Jadi mungkin ada parameter yang lain yang kurang. Nah ini yang paling canggih nih, 90 bisa sampai, dan semennya ya hampir 500. Ya ini yang wajar. Tapi memang terlihat di sini 450 sampai 500 dia berada di zona yang tinggi ya. Di atas 50. Malah di atas 40 ya kebanyakannya. Nah, jadi bolehlah diterima datanya. Kemudian data cleaning, langkah kritisnya ini ya harus dilakukan. Ini pilih strategi. Misalnya datanya itu perlu ada interpolasi. Biasanya data ini berbentuk wave ya, maksudnya gelombang.
kami sedang buat di sini bentuk gelombang, maka perlu interpolasi. Jadi data yang hilang itu dalam bentuk baris, bukan kolom. Jadi misalnya data gelombang misalnya, atau vibration atau getaran, ya. Getaran ini kan dimulai dengan peak, dengan tinggi sampai dia kembali normal, ya. Dan kemungkinan sensor itu error sewaktu mendapatkan data itu, menangkap datanya itu. Jadi ada lompong, ada nilai yang hilang. Nah, kita buat interpolasi. Itu biasanya dalam bentuk baris. Tapi untuk kolom, misalnya kolom tadi seperti tadi kolom air, water, itu ada 5 data yang missing. Itu data dalam kolom air. Nah, itu kita bisa strateginya dengan mengisinya fill-na atau drop-na, atau langsung kita buang. Seperti misalnya compressive strength tadi kan ada 2 data yang hilang, buang aja langsung, sebab itu yang akan merusak data. Ya tidak wajar aja, semua parameter ada tapi data tekan tidak ada, ngapain aja deh gitu kan. Fill-na biasanya bisa diganti dengan mean value dari kolom tersebut, bisa diganti dengan mean, median, atau mode. Nah, mean value jadi apa, supaya dia tidak, misalnya ini kan metodenya F-fill, forward fill. Dia akan mengisi fill-na dengan mean value dengan data yang sebelumnya, atau forward fill atau backward fill, data yang setelahnya, seperti itu. Ada metodenya dipakai di sini. Interpolasi, nah biasanya interpolasi ini linear atau interpolasinya spline. Ada 2 interpolasi, interpolate, spline, atau, dan barulah kita bisa menggunakannya untuk machine learning. Kita coba ya, lihat datanya. Di sini kita lihat drop domain water fill-na dengan median. Nah, di sini dia untuk kolom water, tadi kita lihat kan water kan ada beberapa yang hilang kan. Water ada 5 data yang hilang, superplicizer juga ada 5, seperti itu. Maka strategi pertama kita menggantikannya fill-na dengan nilai kosong, seperti itu. Superplicizer wajar kita anggap dia tidak menggunakan superplicizer, nah, 0 nilainya, kosong nilainya. Tapi kalau water tidak mungkin tidak pakai water. So apa? Water adalah diperlukan untuk hydration proses, maka kita ambil median value. Kenapa tidak mean value atau mode value? Ya ini bisa kita coba lah. Kita lihat karakter datanya. Nah, biasanya kalau misalnya momen distribusi atau distribusinya seperti ini kan, ada yang lebih berat ke sini, berarti tendensinya ke arah kiri kan, datanya itu banyaknya, bukan di tengah, betul-betul di tengah-tengah. Maka median value lebih baik, sebab dia nilai tengah. Jadi tendensi atau kecenderungannya data yang hilang itu berada di sebelah kanan aja, sebelah kiri aja, bukan sebelah kanan. Demikian. Oke, baik. Kemudian di sini compressive strength. Nah, ini betul nih strateginya nih. Target atau nilai compressive strength tidak mungkin kosong. Jadi kalau misalnya ada yang hilang, buang aja langsung data itu, satu baris itu langsung dibuang. Demikian. Oke, kemudian setelah itu kita buang outliers, H yang lebih dari kosong. Kita hanya menggunakan ini saja. Jadi nilai yang kita ambil upper limitnya, quantile 0,99%. Ini juga salah satu cara untuk menghindari nilai yang lebih besar. Halo, oke, baik. Kemudian di sini ada duplicate. Apabila ada duplikasi, maka dia langsung di drop ya. Kemudian kita eksekusi. Before cleaning missing ada 15, after cleaning missing ada 2. New shape, ini apa yang hilang? Nggak tahu sini. Cleaning missing ada 15, after cleaning missing ada 2.
Some after cleaning. Enggak apa, kita lanjutkan aja. Kemudian deteksi penanganan outliers ya. Outliers ini salah satu fungsi kita pakai. Tapi sebenarnya di sini sudah itu kan diantisipasi nih. Upper clip kita akan potong langsung. Semua di atas 99% quantile itu akan dibuang untuk semen. Ini strateginya. Ini perlu kita harus ngerti lah karakter datanya. Nanti lama-lama, maksudnya ini pengalaman ya, berdasarkan pengalaman semakin biasa kita melihat data, banyak informasi yang kita, makin semakin banyak data yang kita ada, maka kita bisa ngerti, oh ini datanya nggak mungkin nih seperti ini pengalaman. Makanya AI ini juga dipanggil sebagai expert system, sebab dia meniru cara pakar berpikir. Demikian. Nah, ini adalah fungsinya. Kita bisa melihat, kita coba eksekusi ya. Dia akan melihat ada dengan outliers menggunakan ini, dicontohkan di sini adalah compressive strength. Sebab compressive strength ini ada data yang tapi ini kita sudah hilangkan di sini, jadi tidak ada lagi. Ini kan atau semen di sini, sorry, ini semen ya. Compressive strength di sini untuk ngecek compressive strength. Kita plot dulu compressive strength-nya. Ini kita akan coba lihat ketika dia ada nilai-nilai yang di atas quantile 3 dikurang quantile 1. Quantile pertama ini 0.25, quantile 3 75%. Kalau di sini dia menggunakan strategi semua di atas 99% dari quantile-nya ini, maka akan dihapus, dipotong. Ini strategi ini yang paling mudah sebenarnya. Dibandingkan dengan seperti ini, kita harus melihat lagi box plotnya. Kemudian kalau seperti ini berarti di kuartal ketiga masih masuk nih 90 nih, dan tidak ada yang di luar ini, jadi tidak ada outliers. Jadi semua data ini bisa dipakai, tidak ada dibuang. Demikian. Nah, kemudian data visualisasi ini juga perlu kita lakukan sebelum memulai proses machine learning. Nah, ini data cleaning, duplikasi dan outliers kita buang. Kita menggunakan tadi fungsi tadi kan, metode EQR, menggunakan quantile atau metode Z-score. Penanganannya kita hapus atau menggunakan cap. Tadi kan kita lihat kan ada cap. Ini kita menggunakan cap sebelumnya nih. Di atas ini kita clip upper ya, kita menggunakan capping. Kita potong. Semua apa saja yang di atas ini langsung dibuang. Nilai semen yang untuk dan ini akan dihilangkan, ini adalah satu baris terus semennya. Semen ini ada 2 data missing. Ini kemungkinan ini adalah data untuk semennya. Harus diplot, dilihat lagi balik datanya. Harus kita lakukan ini lagi, pengecekan ini. Ada data yang hilang, mana ya itunya. Kita menggunakan ini strat info missing values, df is null sum. Ada enggak dia civil is null missing values untuk setiap datanya. Kita coba untuk sini, kita bawa ke sini ya. Kode temperatur, masih ada 2 yang hilang. Temperatur tidak kita gubris di sini ya. Masih ada 2 yang hilang. Kita hanya di semen dan compressive strength.
Oke. Kemudian data visualisasi, coba kita lihat di sini terus yang ini, data visualisasi kita bisa menggunakan identifikasi dengan scatter plot, atau menggunakan box plot, atau menggunakan z-score ini berdasarkan standar deviasi. Nah, biasanya seperti ini kan, EQR ini adalah standar deviasi 1, standar deviasi 2, atau standar deviasi 1, 2, atau 3 lah gitu. Dan nilai yang jauh nih barulah dikatakan outliers. Opsi penanganannya dihapus atau di cap, langsung dibuang. Tidak mungkin. Nah, maksudnya nilai di atas tuh langsung dipotong. Kemudian kita bisa seperti ini saya sampaikan tadi, kalau dia dalam bentuk teks, kota Surabaya, Medan, ini ubah nih menjadi biner ya, atau numerik ya. Biasanya kita tulis seperti ini, atau kita bisa encode jadikan seperti ini nilainya, 110,001 seperti itu baru, atau Jakarta itu adalah 1110, Surabaya adalah 1000, Medan 0101, nilainya seperti itu di encoding. Tapi bisa juga kita tetap dia sebagai Jakarta, tapi nanti sebagai target, bukan sebagai data, bukan sebagai fitur. Ada fitur scaling, ini yang saya maksudkan tadi. Kalau ada yang dominan, yang nilainya terlalu besar, maka dia akan dominan dibanding yang lain. Ada beberapa proses untuk scaling, bisa menggunakan normalisasi min max, atau menggunakan standard scalar. Kalau menggunakan standard scalar, nilai 0 adalah nilai mean value, dan standar deviasinya nilainya 1. Yang kosong di tengah-tengah ini adalah kosong, standar deviasinya 1 dan bisa min 1. Nah, seperti itu. Ini saya pikir, menurut saya standar deviasi menggunakan standar scalar ini lebih adil ya dibandingkan dengan menggunakan normalisasi. Jadi normalisasi memang sesuai untuk yang seperti ini datanya. Bukan data yang memiliki skew, yang ada mengunjur ke kanan atau ke kiri. Jadi sebab itu kita bisa plotting distribution curve. Dan setelah itu, atau juga seperti ini fiturnya, tanggal, kadang-kadang dia dalam bentuk satu angka kan, 1 Januari misalnya, 1 Januari 2021, itu tertulis 1 garis miring 1 garis miring, seperti itu. Itu akan, apalagi kalau datanya berupa temporal ya, maksudnya banyak datanya harian atau setiap detik, setiap menit. Nah, itu perlu kita konversi supaya kita bisa mengkelompokkannya, digrupkan sesuai dengan bulan. Sebab katakanlah biasa kan bulan Maret, Februari, Maret, April, Mei, atau Februari, Maret, April, itu masuk musim hujan, atau dari Januari atau dari Desember. Jadi kita bisa lihat per bulannya berapa sih curah hujan yang diterima, demikian. Kita bisa buat grouping seperti ini. Ini tujuannya kalau kita pecahkan jadi data seperti ini. Nah, setelah itu barulah kita ya kalau perlu kita transform datanya, kita masuk ke model training. Coba kita lihat selanjutnya ya. Data visualisasi ini tujuannya seperti tadi, histogram. Nah, ini histogram ini untuk melihat bentuk datanya seperti apa. Dan box plot, pair plot example. Kalau di sini kita ada histogram plot, box plot nggak ada di sini ya. Apa? Biasanya nggak apa, histogram aja dulu. Ini kita lihat hanya compressive strength saja. Kita eksekusi, dia Seaborn. Sebenarnya kita sudah buat nih di atas, tidak perlu lagi ada di sini. Tapi ini hanya untuk menunjukkan kalau kita akan menggunakan Panda, Seaborn, dan Matplotlib, PyPlot.
kita eksekusi, dia akan jadi ada yang salah nih, material type. Nah ini, ini masih data untuk mechanical, kita buang aja nih. Saya juga mengajar untuk anak mesin. Seperti itu. Lihat ini data untuk compressive strength, bentuknya seperti ini. Ini tidak sesuai kalau kita mau menggunakan skalarnya, menggunakan normal scalars, tapi mungkin lebih baik menggunakan standard scalar. Dari sini lihat semen, slag, fly ash, ini data deskripsi, ini histogram, ini box plot. Kodenya di mana? Plot ini distribusi, columns to plot. Nah ini untuk subplot yang akan kita plot di sini, box plot. Nah ini box plot, box plot untuk setiap kolom, dan warnanya sky blue. Nah ini terlihat semua tidak ada, sudah tidak ada nilai yang outliers. Nah kecuali ini, dia agak jauh memang nilainya 90 sampai. Jadi ini nilai maksimum minimum. Semua outlier-nya sudah tidak ada, sudah dipotong di sini di atas tadi kan. Pertama untuk compressive strength. Kemudian bisa juga kita menggunakan strateginya adalah domain spesifik. Kalau di sini ini ada strategi pertama, hapus outliers, Smith method, Z-score. Dia menggunakan metodenya Z-score. Kemudian atau kita menggunakan mempertahankan semua baris. Ini tadi sudah kita buat pakai quantile cap tadi. Kalau di atas upper kita menggunakan 95%. Nah ini upper cap, di F-plane cap. Dan strategi ketiga, penggantian berbasis domain tertentu. Jadi kalau temperaturnya lebih dari 1200, maka dia akan diisi langsung diubah jadi none, dianggap. Atau juga kita bisa dibuat NP0, nilainya kosong. Nah setelah itu kita hapus kolomnya, atau barisnya, bukan kolomnya. Jadi di sini kita lihat cap cement at 95% percentile, so tidak ada yang lebih dari 485. Tadi kan ada 500-an, ini paling tinggi cap, sebab dia melebihi quantile 95%. Tadi di atas tadi kan 99% ya, upper capnya. Jadi capnya 95, percentile 95 seperti ini. Kemudian civil cement original mean seperti ini, standar distributionnya 89. Sekarang setelah cap ada perubahan, mean value-nya turun, dan standar deviasinya pun juga turun. Jadi semakin kecil standar deviasi itu semakin akurat, maksudnya untuk semennya itu nilai dari populasi datanya. Demikian. Kemudian masuklah ke machine learning. Kalau sudah jadi semua, baru machine learning. Jadi machine learning ini tidak susah. Kita tahapnya ini prosesnya ya. EDA atau Explanatory Data Analysis. Kemudian setelah selesai semua dibersihkan, kita pakai ini pipeline scikit-learn. Kemudian setelah itu kita selesai dapat prediksi kan, kemudian kita deploy dengan joblib. Nanti saya tunjukkan contohnya di sini. Nah, ini contohnya misalnya civil DF drop
Nah, column maksudnya ini kita akan pergunakan sebagai kita tidak menggunakan mix ID kan, ini ID-nya saja kan, nomornya. Nah, compressive strength kita akan menggunakan dia sebagai target dan ini sebagai fiturnya. Mana fiturnya? Ini targetnya, ini semuanya adalah sisanya ya. Nah, cat ini adalah kategori left, ini categorize. Kalau ada kategori get dummies, nah ini misalnya ada, maka dia akan langsung di drop, tapi tidak ada. Kemudian ada train dan test dan train, jadi kita akan split datanya. Jadi di sini 80% dari total data 200 berapa tadi itu akan dipakai untuk training, untuk melatih mesin, training. Kemudian testing sisanya. Random state 42, jadi maksudnya dia akan ambil random dari populasi data tersebut. Kemudian inilah dia punya apa namanya, machine learningnya itu 3 baris saja. Model kita panggil modelnya apa, kemudian fit, train data, target, fitur, dan dia targetnya apa, dan sudah jadi prediksi. Kita tes dengan ini. Jadi kita coba di sini, kita lihat berapa akurasinya. 93%. Jadi maksudnya dari populasi data tadi kita bisa memprediksi dengan akurasi 93%. Demikian. Jadi sini yang perlu kita garis bawahi, data cleaning ini sangat penting untuk menghindari unrealistic prediksi yang tidak realistik yang akan dapat membahayakan struktur atau mesin ya. Nah, kemudian data ini kita bisa pakai untuk proses berikutnya, untuk proses prediksi. Jadi kalau kita menggunakan campuran agregat, batu, kerikil, kemudian pasir, semen dengan rasio atau dengan kadar tertentu, ini kan untuk tes compressive strength-nya, kekuatan tekannya, itu perlu waktu 28 hari, nunggu 28 hari. Kalau kita sudah punya data yang banyak, nanti contohnya seperti ini, kita datang aja ke tempat, ke Sukovindo atau ke tempat tes yang ada data yang banyak dengan campuran berbeda, komposisi yang berbeda, berapa kekuatan tekannya. Ya itu tidak perlu lagi 28 hari, pakai aja data itu, jadi akan lebih cepat prosesnya. Oh begitu, tukar aja berapa komposisi campurannya, akurasinya misalnya 99%, malah lebih baik kan, atau 95% bisa mencukupi, biasanya 95% lah. Oke, demikian ya, nanti kita coba contohkan dengan data yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.